Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dr. Haji Popo Suryana, STMSI, and Ms. Lira Mustikasari, SAMM, as lectures in Feasibility Study course in International class. Okay, let me introduce myself. I'm Resvi Radiani, and my partner is Elsa Maharani. We are from Group 10, and we will explain about Feasibility Study Report Boutique Pasundan Business. We will explain seven chapter. First one about introduction, second about market and marketing aspect, third about technical and production aspect, four about managerial and HR, five financial aspect, six social, political, economic, legal, and environmental aspect, and last about summary from chapter 1 until chapter 6. Okay, I will explain about introduction. Introduction from CV Boutique Pasundan. Pasundan batik brownies are unique brownies because they have West Java batik motif on them. Bumi Pasundan is a designation or terms for a geocultural area in the western part Java Island, Indonesia. So we gave the name Pasundan because the batik motif made were West Javanese batik motif. Okay, in here we can see logo Boutique Pasundan business. It can be seen here that there is writing that is similar to the Sundanese script one, and here is written the slogan from the Boutique Pasundan. It's unique food with a culture, and we can see the picture with Megabendung motif batik is unique because have a culture from West Java. Okay, next about vision and mission. Vision is to be and mission is to do. So for to be efficient, a company must missions in activity company. Okay, vision is making Boutique Pasundan a company that creates unique culture, safe, quality, and attractive food and can compete with other markets. And mission first, making safe product while maintaining the clean lines and quality of materials. And two, serve customers in a friendly manner. And 5S, smile, great, polite, and courteous. And in Indonesia, 5S is senyum, sapa, salam, sopan, santun. Okay, third, it's attractive promotions using social media as the main marketing medium. For providing delivery services in small and large quantities, and less about accommodate criticism and suggestions from buyers. Okay, next, chapter 2 about market and marketing aspect. First, about demand development trend up to feasibility study preparations, we can see that the total population of the city of Bandung from 2016 to 2020 is always increasing. Then, judging from the estimate number of tourists visit to Bandung, there has been an increase after pandemic from 2020 to 2021 is increased. And we also distribute questionnaire based on a questionnaire distribute and fill in by 40 people or 92.5% are interested in buying Boutique Pasundan. Okay, second about competitor analysis. CV Boutique Pasundan is a perfect competition market because many competitors sell similar products. For example, Amanda and Kartika Sari. But we have unique. Next, about product marketing plan description. There are STP and 4P. STP is segmentation, targeting, and positioning.
Market segment: all levels of society of all ages, from children, teenagers, adults to the elderly. In addition, the market segmentation that we aim at the start from the middle class to the upper class. And from geographical, the city of Bandung. Target market the people of Bandung City and also tourists visiting the city of Bandung because with West Japanese batik motif, this product is suitable for souvenir. And last about positioning, batik Pasundan is a brownish that is delicious and safe and has various West Japanese batik motif that make our product attractive and different from other similar product. Next, about marketing mix. Marketing mix, there are 4P: product, price, place, and promotions. The first one about product. We make three motif. First, Mega Mendung, Klasik motif batik, and Indramayu Kembang Betah motif batik. And for flavor, we make chocolate, cheese, vanilla, and strawberry. We consume this flavor because from result questionnaire. Next, price. For price, IDR of 40,000, it's can buy a middle class and upper class. And for promotions, we have advertising, sales promotions, and personal selling. For advertising, we advertise in social media. For example, it's like Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Facebook, and other applications in social media. And from sales promotion, where discounts are made at the start of sales and also when the product is approaching expire. And for personal selling with good and tourist attractions. So we make booth in Lembang, in Ciwidey, Masjid Al Jabar, and others allow tourists in here. Next place in Cimbaduyut, Bojongloa, Bandung City, because it's a lot of tourists and for online we have GoFood and ShopeeFood. Next, about SWOT analysis. We have strength and weakness, opportunities, and threats. For strength, raw materials are high quality materials, have an interesting and unique product with Japanese motif batik, and have skilled and qualified employees can make batik on brownies. And weakness, the product is not durable because it does not use preservatives and easy to imitate product unless do not have an automatic machine that can print batik directly. And opportunities, there is no brownies business in batik motif in Bandung yet. Many tourists travel to Bandung and the products are suitable for souvenir unless strategic business locations. Next, threats. In threats, competitor factor pose a threat to us, especially to large industries, especially brownie product, which better known by consumers and have a brand image. And there is the possibility of competitors with similar product margins. So for threats, we have good in tourists for tourists. Okay, next, chapter 3 about technical and production aspect. In this chapter, first, I will explain about business location analysis.
So, this location business in Cibaduyut, Bojongluar Kidul District, Bandung City. Why we choose these locations? Because first, the route is large enough for the delivery of raw materials, and second, guaranteed safe water, electricity, and internet. Third, there are a lot of workers in the regions, and fourth, with regards to labor and regulations in the area, it is also considered easier to process apart from the support from the government which is development potential. So, karena ini kota besar, maka untuk air, listrik, dan internet itu sudah tidak diragukan kembali, dan juga untuk jalannya itu cukup besar sehingga mobil itu dapat masuk gitu, dikarenakan ini memang pusat destinasi kota Bandung. Nah, selain itu juga dikarenakan ini pusat destinasi kota Bandung, jadi oleh pemerintah itu dipermudah dalam law and regulations-nya. Next, about raw material inventory analysis. Raw material for the production of the Pasundan boutique from first one from CV Sinar Surya in Astana Anyar, and next in Dwi Berkat store on Gadijati. So we have two options for distributor because ketika kita meminta pasokan misalnya dari CV Sinar Surya dan distributor tersebut tidak dapat memasok bahan baku, sehingga kita punya opsi kedua dari Dwi Berkat Store, dan keduanya itu sama-sama dapat dipercaya. Hanya untuk CV Sinar Surya itu jelas harganya memang lebih murah, akan tetapi kita juga harus menyiapkan opsi lain ketika distributor pertama kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan kita. Next, prediction activity analysis. There are raw materials. So in here there are flour, egg, margarine, sugar, white chocolate, vanilla, opaline, baking soda, paste, and food coloring, blocks, and plastic bags for making boutique Pasundan brownies. Jadi total bahan bakunya di sini untuk 100 box brownies itu Rp2.366.500. Nah, sementara untuk per unitnya sendiri, berarti dalam satu browniesnya bahan bakunya itu Rp23.665. Dan apabila ditotalkan selama 1 bulan, itu kita mengeluarkan bahan baku sebesar Rp70.995.000. Kemudian di sini ada production process. First, mixing ingredients. Next, making batik motif on brownies. Next, cooling process 5 minutes. Pouring in a baking pan, half of pan. Next, cooking 20 minutes. And provisions of filling and pouring in baking sheets, cooking, and last packaging. So, jadi di pertama ini kita mencampurkan semua bahan yang tadi disebutkan di bahan baku. Misalnya kayak flour, egg, and margarine, and others. And selanjutnya kita langsung buat batiknya untuk layer yang paling atas. Nah, kemudian kita dinginkan dulu selama 5 menit agar si motif batiknya sudah terbentuk. Nah, kemudian kita tuang lagi setengah adonan, karena di tengahnya kita mau buat layer berisikan paste, strawberry paste, krim, pasta, dan juga keju, cheese. Dan terakhir kita kasih lagi adonannya untuk menutupi layer tersebut. Nah, jadi ada 3 layer. Yang paling atas itu ada brownies dengan motif batik, tengahnya ada pasta strawberry coklat sesuai pesanan, dan juga cheese, dan yang paling bawahnya itu ada brownies yang biasanya. Kemudian barulah kita packaging, kita kemas. Nah, kemudian in output, Boutique Pasundan can produce output 3,000 unit per month and 36,000 in per year. Okay, next, in area analysis in production capacity, we have Boutique Mega Mendung in chocolate flavor, cheese flavor, vanilla flavor, and strawberry flavor. In Boutique Tasik with the same flavor, and Boutique Kembang Betah. For production capacity, per day we predictions
100 units, per week 700 units, per month 3,000 units, and per year 36,000 units. Next, about business place layout analysis. So, in the first pictures, we can see layout of CV Boutique Pasundan first floor. Jadi ini lantai pertamanya. And then number one is parking, and number two is main door. Three, the waiting room, four, product displays, and five, booking, six, cashier, seven, production entrance, eight, place to store raw materials, nine, the process of mixing the dough and puring, 10, cooking process, and 11, cooling, packing, finishing process, 12, place stock product ready to sell, and last, production equipment cleaning. And for layout in second floor, there are marketing staff room, HR staff, and accounting staff, and director's room. So, and the second floor is administration's place. Jadi untuk tempat administrasinya itu ada di atas untuk office-nya, untuk kantornya. Sementara untuk tempat produksi, pelayanan, dan juga konsumennya itu dapat melihat di lantai 1. Next, about analysis of equipment or technology use. Oke. Di sini jadi untuk luas dari bangunannya sendiri itu 176 meter persegi, dan kita memiliki berbagai peralatan di sini, mulai dari mixer, oven, dan lain sebagainya. Dan total peralatan yang kita butuhkan ini totalnya senilai 106.680.720. Cukup besar untuk kebutuhan kita, ada di angka 100 juta rupiah. Next, in chapter 4 about managerial and HR aspect. Okay, first about project scheduling analysis. So, for design a place, kita itu buat di minggu pertama. Kemudian untuk arrangement of the room, itu kita buat di minggu kedua. Untuk making parking lots, kita buat dari minggu pertama hingga kedua. Dan untuk product stylingnya, kita buat di minggu keempat, di minggu terakhir. Okay, next, about structure organizations. For structure organizations, karena kita dari awal itu sudah disebutkan bahwa ini merupakan bentuk dari CV perusahaannya CV, sehingga ada yang pasif, yakni investor, yakni pemberi modal, dan juga sekutu aktifnya itu ada di direktur yang mengelola bisnis ini gitu. Nah, untuk hierarki tertingginya ada di investor, kemudian direktur. Untuk divisinya kita ada 4 divisions. First, ada finance divisions, terdiri dari 2 staff, ada accounting staff and cashier. And for HR division, there are HR staff. For operation divisions, there are production staff and waiters. And for marketing division, there are marketing staff. Next, about analysis of labor needs. Nah, jadi di sini dijelasin gimana caranya kita pengadaan pegawai nih untuk membutuhkan tadi divisi-divisi yang tadi, untuk mengisi divisi-divisi yang tadi, maka kita memerlukan pengadaan pegawai. Nah, prosesnya itu dari perencanaan pegawai, HR planning, kemudian recruitment, selections, training, and workforce development, and evaluation performance. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk proses dari HR planning. Nah, untuk planning process of human resource itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita analyze labor supply. Seberapa banyak kita membutuhkan karyawan. Jadi di sini ditentukan kita membutuhkan 10 orang karyawan.
Di sini waiters kita butuh 2 orang, untuk staff produksinya kita butuh 3 orang, kasirnya butuh 1 orang, accounting staffnya butuh 1 orang, HR staffnya butuh 1 orang, dan untuk marketing staffnya kita butuh 2 orang. Nah, kemudian di sini ada forecasting labor demand. Jadi di sini itu kita meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi misalnya di masa depan itu misalnya sudah terjadi perkembangan teknologi. Nah, sehingga pastinya untuk HR-nya sendiri kita mengalami perubahan. Nah, misalnya ketika kita sudah menggunakan mesin yang si batiknya itu sudah dicetak menggunakan mesin, maka untuk staf produksinya tentu adanya perubahan dikarenakan selaras dengan banyaknya permintaan gitu. Kan untuk saat ini kita memproduksinya itu 100 box gitu. Apabila di kemudian hari gitu permintaannya ternyata mencapai 200 box, maka kita akan meningkatkan staf produksi sebanyak 6 orang. Atau ketika terjadi perubahan teknologi, maka pastinya staf produksinya akan berkurang dikarenakan kita ada mesin gitu. Nah, untuk di sini juga kita meramalkan bagaimana uh, staff ke depannya gitu. Nah, untuk perusahaan ini sendiri, kita membatasi sampai dengan usia 40 tahun itu sudah pensiun gitu. Jadi sudah tidak bisa bekerja kembali dikarenakan pekerjaan di sini itu dibutuhkan pada usia yang produktif lah. Apabila sudah 40 tahun ke atas, itu cukup sulit. Nah, selanjutnya di tahap balancing labor demand with supply. Nah, jadi di sini ketika permintaan misalnya eh, pada hari-hari tertentu adanya pesanan, maka kita akan merekrut pekerja part-time workers-nya. Kemudian yang terakhir ada developing and implementing a plan. Nah, jadi di sini tahap mengimplementasikan perencanaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada tahap rekrutmen. Nah, di sini juga saya menjelaskan tahapan dari rekrutmen sendiri, itu ada tahapannya. Yang pertama, identification of positions or title requirements. Nah, jadi di sini kita mengidentifikasi pegawainya. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan 10 orang yang dibutuhkannya. Nah, jadi di tahap identification ini kita menentukan job description dan juga job specification. Nah, jadi di sini ada job specification-nya. Nah, jadi untuk all position education-nya itu high school, minimal SMA, age-nya minimum 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, jadi untuk proses rekrutmennya sendiri itu kita maksimalnya 30 tahun karena di perusahaan kita itu pensiunnya umur 40 tahun. Jadi kita mempatenkan bahwa maksimum untuk mendaftar itu 30 tahun. Gendernya itu bisa perempuan laki-laki, physicalnya physically and mentally healthy, baik secara mental maupun fisik itu sehat. Experience-nya lebih diutamakan apabila sudah bekerja selama 1 tahun, skills-nya honest, nimble, and tidy. Kemudian di sini juga ada job description-nya. Nah, kalau untuk investor ini give capital. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa investor di sini passive partners. Nah, sementara direktur ini active partners. Jadi yang mengelola company ini adalah direktur. Nah, untuk production staff ini manage production mulai dari barang bahan baku menjadi barang jadi gitu, menjadi brownies-nya sampai bisa menjadi barang jadi. Kemudian untuk accounting staff-nya di sini itu manage finance. Jadi untuk accounting sendiri merekap laporan keuangan per harinya dan juga per bulan gitu. Penjualannya berapa banyak, nah accounting staff seperti itu. Untuk HR staff itu manage human resource mulai dari cuti pegawai, kemudian rekrutmen, dan lain sebagainya. Untuk marketing staff sendiri pastinya memanage marketingnya mulai dari pengelolaan marketing di sosial media sampai dengan personal selling-nya, dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kita membuat booth di beberapa tempat wisata seperti Lembang, Ciwidey, dan juga Masjid Al-Jabar.
Baik, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi selanjutnya adalah publish job vacancy. Nah, jadi di sini kita mempublish di LinkedIn, kemudian di beberapa sosial media yang bekerja sama dengan kita. Kemudian review applications that have been entered. Nah, jadi di situ kita melihat hasil dari publish job vacancy. Kemudian interview competent candidates. Jadi setelah kita melihat CV dan lain sebagainya secara online, nah baru kemudian kita panggillah untuk interview beberapa karyawan yang sekiranya menjadi kandidat yang kompeten. Kemudian choose the most qualified employee candidates. Di sini baru kita menentukan kandidat hasil interview tadi yang terbaik siapa untuk cocok dijadikan karyawan. Kemudian kita negosiasi salary-nya, mulainya dari kapan gitu, starting date, baru dapat menjadi seorang karyawan. Nah, jadi di sini juga sebenarnya sedikit ada proses seleksinya ya. Nah, jadi untuk proses rekrutmen dan selection tadi sudah dijelaskan di alur yang tadi. Kemudian setelah menjadi pegawai, apa nih yang harus dilakukan oleh kami sebagai perusahaan, yaitu adalah training and workforce development. Nah, jadi di sini uh, kami melatih pegawai agar dapat bekerja dengan baik. Nah, baru kemudian kita evaluasi performance. Nah, jadi setelah dilatih dan mereka implementasikan, baru kemudian kita evaluasi apa saja kinerja yang dinilai kurang baik gitu. Ini tadi sudah dijelaskan, ini juga untuk chapter selanjutnya itu dijelaskan oleh rekan saya, Elsa Maharani. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dr. H. Popo Suryana SEMM and Ms. Lira Mustika Sari SEMSM as a lecturer of feasibility study subject. Let me introduce myself. My name is Elsa Maharani, and in this part of the section video, I will explain about the financial aspect of Boutique Pasundan. Okay. So this is the cost of purchase of machinery and equipment, or we call it with fixed cost. We need 24 item. Dengan perinciannya ada di sini ya. Ada mixer, measuring cup, dan lain-lain. And then the price per unit we need is 42,698,220 rupiah. The total price is 106,680,720 rupiah. Ini adalah boutique raw material cost, or we call it with the variable cost, atau biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi ya, dari telur terigu. And then in this total of the variable cost, we need 18 items with the total raw materials is 2,666 and 500 rupiah, and the unit raw materials is 23,000 is 775, and the total raw materials monthly is 70,995,000 rupiah. Ini adalah total biaya variabel, yaitu sekitar 2.366.500 per harinya. Dan per harinya itu kita produksi 100 unit dari boutique itu sendiri. Jadi untuk 2.366.500 ini kita bagikan dengan 100 karena kita memproduksinya 100 boutique dalam jangka waktu 1 hari. Jadi kita membutuhkan unit raw materials atau ini juga bisa disebut sebagai harga pokoknya sebesar 23.665 rupiah. Jadi total raw materials monthly-nya adalah 70.995.000. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah 2.366.500 dikalikan dengan 30, karena kan per monthly itu biasanya 30 hari, kita bulatkan menjadi 30 hari.
So this is the analysis of initial investment. In the investment spending, we need investment cost, working capital, and operating cost. Jadi di sini ada investing cost, ada SIUP, ada situ licensing, ada halal licensing, employee recruitment and training, sama cost of intangible asset atau trademarks-nya. Jadi kita harus mengurus dulu itu semua sebelum kita mendirikan dari boutique itu sendiri. Dan total pre-operational cost-nya adalah sebesar 5 million rupiah. And the building rental fee-nya for 5 years is 150 million rupiah. Jadi untuk 5 tahun itu ada 150 juta. Jadi per bulannya kita butuh sekitar per tahunnya itu kita 30 juta karena ini 150 juta itu untuk 5 tahun. Dan cost of location machinery and equipment-nya adalah 42 million 900 698 220. Jadi total investment cost-nya adalah sebesar 197 million 698 220. Ini adalah working capital. So the working capital is terdiri dari raw materials directs in the 1 month or 13 days sebesar 70.995 dan factory overhead-nya sebesar 375.000. Untuk factory overhead itu kita adalah pemeliharaan mesin atau machine maintenance per bulannya sebesar 375.000. Total working capital-nya sebesar 71.370.000. Ini adalah operating cost-nya terdiri dari employee salary, cost of electricity and water per monthly, and marketing cost. We use Instagram ads. Why Instagram ads? Because the boutique Pasundan itu sama rata dengan kayak Amanda, dan Amanda itu nggak ada belum ada live TikTok kayak gitu. Jadi kita masih menggunakan Instagram Ads. Itu sekali tayangnya itu harganya 75.000 dan kita butuh 6 kali tayang per bulannya, dan ini bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalau misalkan ingin meningkatkan penjualan, kita tingkatkan lagi tayangan dari Instagram Ads itu sendiri. Jadi total operational cost-nya sebesar 20 million 850,000 rupiah. Capital structure analysis, jadi ada source capital and capital structure. There are two capital structure analysis. In the source capital, we need own capital of IDR 450 juta and was obtained from the funder, a passive partner in CP, Boutique Pasundan. And the capital structure is the 100% own capital and interest on BRI deposit for a period of 12 months if 5.5%. So this is the profit or loss statement and cash flow statement, atau ini adalah laporan laba rugi dari Boutique Pasundan per Desember 2023 kalau ini rencananya. Untuk selnya itu ada di angka 1.440 juta. Ini selnya dapat dari mana? Selnya itu adalah harga jual dikali kuantiti per tahun. Harga jualnya kita jual boutique dengan harga 40.000 dikalikan dengan 36.000 unit yang diproduksi dalam 1 tahun. Jadi totalnya adalah 1.440 juta. Lalu cost of production or HPP-nya adalah tadi kan harga pokok di dalam variabel cost-nya itu adalah 23.665 per unit. Ini dikalikan dengan kuantiti yang diproduksi selama 1 tahun 36.000 unit tadi. Jadi totalnya adalah 851.940.000 rupiah. Terus untuk overhead cost-nya itu terdiri dari pemeliharaan mesin. Kita butuh 4.500.000 dalam 1 tahun karena tadi yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya kita butuh pemeliharaan sebesar nah di sebelumnya kita perlu machine maintenance sebesar 375.000 per bulannya dan dikalikan 12 sehingga overhead cost-nya di profit loss statement is 4.500.000 rupiah. Number of total HPP-nya adalah sekitar 856.440 juta. Laba kotornya or gross profit-nya adalah 583.560 rupiah. Business cost-nya
kita kosong, terus gross salary employee salary-nya ada 240, ada di angka 240 juta. Tadi 240 juta dari mana? Dari 2 juta dikali ada 10 karyawan lalu dikalikan dengan 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Terus ini ada electricity and water, totalnya 4.800.000, building rent itu 150 million dibagi 5 tahun, jadi per tahunnya adalah 30 juta atau 30 million thousand rupiah. And then advertising Instagram ads per tahunnya itu 5.470.000 dan ini tuh kemungkinan bisa berubah kalau misalkan kita mau meningkatkan produksi atau penjualan. Lalu untuk total operational cost itu sebesar 280 juta 270.000. Terus EBIT atau earning before interest and tax-nya adalah sebesar 560 juta dikurangi dengan 270 juta, jadi totalnya adalah 250.000. Terus untuk teksnya kita 0,5%, jadi totalnya adalah 1 juta. 5% dari 303 juta 290.000, jadi totalnya adalah 1.516.450, sehingga earning after tax-nya adalah sebesar 301.773.550. Untuk tax ini bukan hanya untuk tax saja, tapi ini udah include interest ya, jadi tax and interest. Jadi di sini harusnya ada ditambahkan dengan tax dan interest seperti itu. Next ada cash flow. Jadi cash flow ini kita melihat berapakah cash inflow dan cash outflow yang kita keluarkan. Jadi total cash inflow kita ada di angka 1.813.143.950 terdiri dari penjualan atau sell, residual value and working capital, decrease in and profit from assets-nya berapa. Lalu total cash outflow yang kita keluarkan adalah 484.670 terdiri dari pre-operative cost, investmenting cost, and then operating cost. So, cash inflow dikurangi dengan cash outflow menghasilkan net cash flow. Jadi 1.813.143.550 dikurangi 484.484.670.000, sehingga net cash flow-nya adalah 1.328.658.880. Ini adalah required profit level, ini adalah cost of capital-nya. 100% dikali 5,5% hasilnya 5,5%, dan profit rate by investornya adalah cost of capital ditambahkan dengan risk atau 5.5% plus 3.5%. So the total profit rate by investornya adalah 9%. So this is the net present value method or NPV method. We calculate the proceed. The proceed ini kita dapatkan angkanya dari net cash flow ini. Kita masukkan ke dalam proceed. Lalu kita kalikan dengan present value interest factor. Interestnya adalah 9%, dan N-nya adalah 5. Jadi 1.328.658.880 dikalikan dengan 0,91743 sehingga proceed total setelah dikalikan dengan present value interest factornya adalah sekitar 1.218.951.516,28. Nah, dan ini seterusnya sampai 5 tahun ke bawah, sehingga totalnya adalah 5.168.18.013 Inisial cash flow-nya adalah 430.668.167,72. Lalu untuk net present value-nya mendapatkan 4.737.349.845.
So this is the financial feasibility study. Ada payback period method and average rate of return. Jadi kita gunain dua analisis. Untuk payback period methodnya adalah dengan rumus investment divide proceed times 1 year. The investment totalnya adalah 430.668.167,72 dibagi dengan proceednya adalah 1.328.6580.880 dikalikan dengan 1 tahun sehingga hasilnya adalah 0,324 atau 3 months. Jadi kita itu bisa bisa balik modal dalam waktu 3 bulan. Lalu untuk average rate of return-nya adalah earning after tax dibagi initial investment. Tadi earning after tax-nya di laporan laba rugi, ada di kolom laporan laba rugi, totalnya adalah sekitar 301.773.510 dibagikan dengan investment sama dari sini juga dari sini investmentnya dibagikan dengan 430.668.167,72. Hasilnya adalah 0,701 atau 70,1%. So this is the break-even point in the financial feasibility analysis. Jadi untuk BEP per unitnya, fixed cost dibagi price min variable cost. Fixed cost-nya tadi kita dapatkan dari machine atau dari yang slide pertama itu 42.698.220. Price harga per unitnya kita 40.000 dikurangin harga pokok per unit atau variable cost-nya sebesar 23.665. Sehingga setelah dikalkulasikan BP per unitnya itu adalah sebesar 2,614 unit. Jadi kita akan mengalami BEP saat kita dapat memproduksi atau dapat menjual sekitar 2.614. Lalu kita analisis dari sisi BEP dalam rupiahnya dengan rumus fixed cost dibagi 1 variable cost dibagi price sama seperti rumus ini, tapi kita gunakan 1 min variable cost per VC. Fixed cost-nya tadi 42 juta. 698.220 dibagi dengan 1 dikurangin 23 juta 23.665 dibagi 40.000 atau 1 dikurangin 0,51625 sehingga BEP dalam rupiahnya itu sekitar 104.556.400 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Boutique ini akan mengalami BEP atau break-even point ketika telah mencapai target penjualan sebesar 2.614 unit dengan kisaran dalam rupiahnya adalah 104.556.400 rupiah. So this is the chapter 6. The social, political, economic, legal, and environmental aspect. Analysis of social environmental aspect. Based on the social aspect, the benefits of this business venture as follow: provide employment opportunities for people who are in need of work, increase income for the people who work in our business, using technology transfer by transferring this technology to workers with various well-programmed training methods, improving the quality of life with the existence of business project, also reduces the unemployment rate. So this is analysis of political aspect. With Mr. Jokowi, Jokowi's policy atau kebijakan dari Bapak Jokowi has made it easier for MSMM entrepreneurship who have made it easier for the government to also simplify rules to support the business world, such as permits and electronic basic service. And then this is the National Development Plan, providing job opportunities to the community using local resources, and then produce and save foreign exchange, growing other industries, increase national income. So the business people, the form of business entity in the Boutique Pasundan business in CV. In the CV, there are passive partners and active partners who are responsibility for carrying out CV activities in this business. Passive partners provide capital is 450 million rupiah. Passive earliest is Elsa with
especially myself, and active airlines is Respira. So this is the legal aspect analysis. In the boutique pasundan business, the business permits used are SETU atau business permit, SEUP trading business permit, halal certification from LPPOM MUI Institute for Assessment of Food, Drugs, and Cosmetics MUI, and PWP taxpayer tax number and KTP or resident identity card. And then the environmental aspect analysis, use AMDAL. Why AMDAL is used for environmental management in boutique pasundan? Because the AMDAL management and as an important business document to be established. So this is the results in the chapter 7. The results point 1 is based on this market aspect. Boutique pasundan products have good supply and demand trends with a target market of all age, including students, employees, and students. In the technical aspect, the need for supporting factory is very large and must be available in the production process of boutique pasundan. Based on the management aspect seen from the quality of the company's workforce, we have a minimum standard of high school and equivalent employees, a maximum age of 40 years, have a physically and mentally healthy body, and have skills. We hereby make a selection by interviewing. The fourth from the result is judging from the financial aspect, the boutique pasundan business investment valuation method is considered feasible. And then 5, the result is this aspect is said to be a feasible business to run. In this legal aspect, a business is expected to have business actors who are in accordance with the business to be carried out and also have clear and complete business permits so that a business can be carried out in accordance with existing regulation. Okay, that's all from us. Thank you for the time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.